dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Ayat ini berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dunia ini sudah dilingkupi dengan kejahatan yang semakin hari semakin bertambah. Bahkan begitu banyak korban, begitu banyak orang yang mengalami penderitaan, bahkan anak-anak kecil. Bahkan tempat yang paling berbahaya pada hari ini bagi seorang manusia itu ada di rahim ibunya. Karena begitu banyak anak-anak yang digugurkan. Mengerikan sekali pada hari ini. Itu sisi di mana dunia dilingkupi dengan dosa. Tetapi ada sisi yang lain, kita akan melihat di dalam Matius 24 dan 25 itu ada perumpamaan-perumpamaan. Mulai dari perumpamaan yang paling akhir dalam Matius 25 paling akhir. Pemisahan antara kambing dan domba. Apa yang terjadi dalam perumpamaan itu? Yang terjadi dipisahkan kambing dan domba. Di hari-hari ini janganlah kita umat Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dibayar mahal oleh Tuhan, digolongkan sebagai kambing. Kenapa disebut kambing? Karena nggak punya belas kasihan dengan banyak orang. Hatinya tertutup. Semuanya hanya untuk diri sendiri. Semuanya hanya mikirin diri sendiri. Doanya untuk kebutuhan sendiri. Nggak ada untuk orang lain. Itu namanya kambing. Perumpamaan yang kedua itu tentang hamba yang menyimpan talentanya dalam tanah. Hamba itu dapat teguran keras dari Tuhan. Kenapa? Karena harusnya talenta itu didagangkan, dimultiplikasikan, tetapi orang itu menyimpannya dalam tanah. Perumpamaan yang lanjutnya dalam Matius 25, pemisahan antara gadis bodoh dan gadis bijaksana. Jangan sampai di hari-hari terakhir ini kita ditemukan sebagai gadis yang bodoh. Kenapa disebut gadis bodoh? Karena mempersiapkan yang tidak penting. Tidak mengutamakan yang utama. Hanya memikirkan bagaimana dandanannya, memikirkan bagaimana rias wajahnya, memikirkan apa yang dia lakukan supaya kelihatan keren dari sisi luar. Dia lupa ada yang lebih penting dari semua penampilan luar. Dan perumpamaan yang ada di pasal 24 adalah tentang hamba yang jahat dan malas. Jangan sampai di hari-hari ini kita ditemukan sebagai hamba yang jahat dan malas. Itu tentang perumpamaan. Perumpamaan menjelang Yesus naik ke kayu salib. Perumpamaan yang berbicara pemisahan kambing dan domba. Hamba yang melipatkan talentanya dengan yang menyimpan dalam tanah. Gadis bodoh dan gadis bijak. Hamba yang baik dan hamba yang jahat. Perumpamaan itu berbicara pada hari-hari terakhir ini. Karena itu ayat ini menuliskan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari di mana kita sebagai anak yang sulung, dalam perumpamaan anak yang hilang. Kita tidak jauh. Kita nggak pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi kita lihat perumpamaan anak yang hilang itu. Si sulung yang diam di dalam rumah tetapi tersesat. Gak ngerti hati Tuhan. Gak ada hubungan dengan papahnya. Begitu adiknya datang, dia menjadi marah. Dia mempertimbangkan. Lihat, aku ini serius. Aku ini bekerja keras. Tidak membantah perkataan papa. Tapi lihat, dia yang menghambur-hamburkan harta papa. Memboroskannya di meja judi. Dan tidur dengan pelacur-pelacur. Sekarang enak aja. Pulang diadakan pesta. Lalu disembelih lembu tambun. Lembu tambun itu harusnya untuk aku. Kenapa untuk dia? Sementara aku
anak kambing kecil aja untuk pesta dengan teman. Gak ada. Itu apa yang terjadi dengan si sulung? Orang ini juga termasuk anak yang hilang di dalam gereja. Pikirannya dia adalah pelayanan. Pikirannya dia mengerjakan aktivitas. Dia pikir kalau pelayanan banyak, aktivitas banyak, dia berkenan kepada Tuhan. Woi, bukan itu kekristenan. Kekristenan bukan aktivitas. Kekristenan bukan jumlah jam dalam pelayanan. Kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan.